yo, kembali lagi bersama saya Aldi Adepio Aldiyong. Boom. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aldi Adepio, yaitu salah satu siswa dari SMA Negeri 4 Rejang Lembong, yaitu anak didik Papi Anggi. Halo Papi Anggi. Ya, di sini saya akan menjelaskan pembelajaran yang diajari dari Papi Anggi, yaitu geografi, mata pelajaran geografi. Dan di sini kami sekelas dari 12 IPS 4 disuruh membuat video yang menjelaskan bab 1, yaitu wilayah dan perwilayahan. Saya di sini jujur, mohon maaf Anggi, saya memakai sedikit buku karena saya kurang memahami jika harus menghafal-hafal itu. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang wilayah. Wilayah adalah, sebelum kita menjelaskan ini, mari kita mengusik-usik kembali dan mengingat kembali apa itu geografi. Ada yang tahu? Ya mungkin ada, dan ada juga yang lupa ya guys ya teman-teman. Ya, salah satu pengertian dari geografi adalah disiplin ilmu yang mengkaji atau mempelajari tentang persamaan dan perbedaan permukaan bumi atau geosfer di dalam sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Ya, tentu dari pengertian tersebut kita dapat simpulkan bahwa konsep dari kewilayahan ini selalu ada, tidak akan lepas dari pembelajaran geografi. Dan pengertian geografi adalah pengertian wilayah adalah suatu wilayah adalah diartikan sebagai bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus, baik itu dari permukaan buminya ataupun dari permukaan tanahnya. Itu konsep dari wilayah. Dan pengertian wilayah juga diungkapkan oleh beberapa ahli. Baik, saya akan sedikit membaca di sini karena saya tidak menghafal. Yaitu salah satu yang pertama ada dari Cressy. Di sini menjelaskan tentang wilayah atau regions adalah keseluruhan dari lahan, air, udara, dan manusia dalam hubungan yang saling menguntungkan. Berarti di sini menurut dari Cressy bahwa di dalam suatu wilayah itu memiliki keuntungan tersendiri atau suatu perbedaan tersendiri yang terdapat di wilayah tersebut. Dan yang kedua itu penjelasan dari R.E. Dickinson yang menjelaskan bahwa wilayah adalah daerah yang terdapat sekelompok kondisi fisik yang telah memungkinkan terciptanya tipe-tipe ekonomi tertentu. Oh, berarti maksud dari R.E. Dickinson ini adalah wilayah adalah suatu daerah yang ditempatkan oleh sekelompok fisik atau makhluk hidup ya di sini yang sedang melakukan aktivitas atau tipe-tipe ekonomi tertentu. Yang lanjut ketiga yaitu di sini ada W.I.G. George yang menjelaskan bahwa wilayah adalah suatu area yang mempunyai kondisi fisik yang sama atau homogen. Oh, berarti di sini menurutnya itu suatu wilayah itu memiliki kondisi
atau permukaan di selingkupnya itu sama, akan tetapi di wilayah lain itu berbeda. Dan lanjut lagi, yaitu yang keempat, yaitu A.I. Herbertson yang menjelaskan bahwa wilayah adalah suatu kesatuan yang kompleks serta tanah, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Oh, berarti menurut AL ini sama seperti penjelasan dari Kresi tadi ya. Kresi tadi yaitu adanya makhluk hidup di dalam suatu wilayah. Lanjut, yaitu kelima, yaitu penjelasan dari Paneman yang menjelaskan bahwa wilayah adalah area yang mempunyai karakteristik ketampakan permukaan yang sama, dan ketampakan ini sangat berbeda dengan ketampakan lain di daerah sekitarnya. Hampir juga sama dari penjelasan dari siapa ini tadi, saya juga lupa. Penjelasan dari kondisi fisik yang homogen tadi, bahwa di sana sama tapi di ruang lingkupnya yang wilayah lain itu berbeda. Dan masih ada 4 lagi ini guys. Lanjut ya. Yang keenam yaitu Taylor. Di sini dia menjelaskan wilayah itu adalah definisi sebagai suatu satuan area di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan area lain melalui sifat-sifat seragam yang terlihat padanya. Oh, berarti di sini melihat dari hampir sama saja sebenarnya pendapat dari para ahli ini, yaitu lagi-lagi di sini menjelaskan sifat-sifat fisik yang ada di dalam wilayah. Wilayah itu berupa mungkin seperti permukaan tanahnya sama, suhu, dan sebagainya. Lanjut, yaitu yang ketujuh, yaitu peraturan. Oh, di sini bukan saja penjelasan dari Tyrol ya. Di sini ada penjelasan dari Peraturan Pemilihan Nomor 47 Tahun 1997. Di sini menjelaskan tentang rencana tata ruang wilayah nasional, mengutarakan wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sini saya kurang memahami, mungkin nanti bisa tanya sama guru saya yaitu Pak Pianggi, mohon dijelaskan, saya kurang memahami materi yang di sana. Yang kedelapan yaitu menurut R.S. Platt, wilayah adalah suatu daerah yang keberadaannya dikenal berdasarkan keseragaman atau homogenitas. Lagi-lagi kesamaan guys, kesamaan antar wilayahnya itu, di wilayahnya itu kesamaan, tidak perlu dijelaskan lagi ya. Yang kesembilan itu, yang terakhir, yang 9 ini adalah P. Vidal de la Blaise. Nah, di sini dia menjelaskan wilayah adalah suatu tempat yang di dalamnya ditemukan banyak hal yang berbeda-beda. Oh, pendapatnya agak berbeda ini. Maksudnya bagaimana ya? Kita coba baca dikit. Di dalamnya ditemukan banyak hal yang berbeda-beda. Oh, berarti menurut dia itu di suatu wilayah itu adalah memiliki suatu perbedaan-perbedaan. Maka dari perbedaan ini disebutkan oleh mereka itu menjadi suatu wilayah. Ya, materi saya cuman sebatas itu. Perkenalkan, nama saya Uktalia dari kelas 12 IPS 4.
Saya akan menjelaskan materi tentang tokoh geografi which Lacey mengemukakan unit sebuah wilayah atau region dapat dibentuk oleh hal-hal berikut. 1. Ketampakan iklim saja, tanah saja sehingga menunjukkan areal saja. 2. Multiple feature region, yaitu wilayah yang menunjukkan ketampakan majemuk seperti gabungan antara jenis tanah dan tumbuhan serta tumbuhan dan budaya bercocok tanam. 3. Region total atau compact terdiri dari banyak unsur atau gabungan antara unsur fisik dan manusianya seperti provinsi, negara, dan kawasan tertentu. Maksud dari wilayah fungsional Bintarto mengemukakan bahwa wilayah dapat dilihat dari beberapa hal berikut. 1. Keseragaman atau kesamaan. Dalam kriteria tertentu disebut region uniform. Wilayah dalam banyak hal diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang saling berhubungan dengan garis melingkar yang disebut nodal region. Generic region adalah klasifikasi wilayah yang terutama menekankan pada jenisnya saja, sedangkan fungsi dari region itu sendiri diabaikan. 3. Wilayah yang dalam klasifikasinya menggunakan metode statistik deskriptif. Wilayah sebagai satu ruang yang ada di permukaan bumi secara umum meliputi bidang atau luasan secara 3 dimensi yang mencakup panjang, lebar, dan tinggi sampai batas atmosfer tertentu. Karakter yang khas dari suatu wilayah atau region dapat ditinjau dari aspek fisik alami dan sosial budaya. Pengertian wilayah dapat dibedakan dengan daerah. Wilayah memiliki batas berdasarkan kriteria fisik atau sosial budaya tertentu, sedangkan daerah cenderung memiliki batas berdasarkan kewenangan administratif pemerintahan, seperti pembagian daerah waktu di Indonesia, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Bagian wilayah secara horizontal atau lanskap, yaitu bentangan permukaan bumi, hanya memiliki dimensi panjang dan lebar yang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Bentangan alam atau natural landscape adalah bentangan permukaan yang didominasi oleh unsur-unsur yang bersifat alami, seperti lereng gunung, lautan, gurun pasir, dan lembah. 2. Bentangan budaya atau cultural landscape or man-made landscape adalah bentangan permukaan bumi yang didominasi oleh unsur-unsur yang bersifat sosial budaya, seperti pusat perdagangan dan permukiman penduduk. Itulah hasil presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksara Ramadan dari kelas 12 IPS 4 ingin menjelaskan materi geografi yang berjudul wilayah formal. Wilayah formal adalah wilayah geografis yang seragam atau homogen berdasarkan kriteria tertentu dan dapat dibedakan dengan daerah tetangganya. Ciri khas dari wilayah formal adalah dari ciri bahasa dari setiap penduduk tersebut. Di dalam wilayah formal terdapat 3 ketampakan areal, yaitu ada areal fisik, biotik, dan sosial. Contoh ketampakan areal fisik adalah gunung dan pegunungan. Yang kedua, sungai, das, dan rawa. Dan yang ketiga adalah relief berbentuk antiklinal, sinklinal, petahan, dan lipatan. Dan yang kedua yaitu ketampakan areal biotik, yaitu ada hutan-hutan, daerah pertanian dan perkebunan, daerah sawah, tegal, dan ladang. Yang ketiga adalah ketampakan areal sosial, yaitu kelompok RT, RW, dan kelurahan. Dan yang kedua adalah golongan masyarakat desa dan masyarakat kota. Berdasarkan kriteria tersebut, contoh pembagian wilayah secara formal
antara lain sebagai berikut, yaitu pertama ada wilayah menurut kekhususannya. Klasifikasi wilayah ini merupakan daerah tunggal, mempunyai ciri-ciri geografi yang khusus. Contohnya pertama ada wilayah Asia Tenggara, kedua waktu Indonesia bagian timur atau WIT, ketiga daerah penangkapan udang di Indonesia mempunyai ciri khusus. Wilayah Asia Tenggara merupakan daerah tunggal yang mempunyai ciri-ciri geografis yang khusus seperti hal lokasi penduduk, adat istiadat, bahasa, dan sebagainya. Dan yang kedua, wilayah waktu Indonesia bagian timur merupakan daerah tunggal dan mempunyai ciri khusus, yaitu lokasinya di Indonesia bagian timur. Dan yang ketiga, wilayah daerah penangkapan udang laut, lokasinya sepanjang pantai, hutan bakau atau laut yang pantainya tidak begitu dalam dan relief bercela-cela yang cocok untuk sarang udang. Dan contoh yang kedua yaitu wilayah yang menekan perbedaan kepada jenisnya atau disebut generik region. Contohnya yaitu wilayah iklim, wilayah vegetasi, wilayah pertanian, dan wilayah yang menghasilkan hasil bumi. Dan yang ketiga yaitu wilayah berdasarkan keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu atau disebut juga uniform region. Wilayah ini contohnya yaitu wilayah pertanian, terdapat keseragaman atau kesamaan antara petani daerah A dan petani daerah B. Begitu saja hasil presentasi atau penjelasan dari saya. Apabila ada kelakuan atau salah perkataan dari saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arumanda Yani dari kelas 12 IPS 4. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang B. Wilayah yang menekankan perbedaan kepada jenisnya disebut generik region. Dalam hal ini, fungsi wilayah kurang diperhatikan. Contoh, wilayah iklim, vegetasi, wilayah fisiografi, wilayah pertanian, dan wilayah yang menghasilkan hasil bumi. Dalam hal ini ditekankan adalah jenis wilayahnya saja. C. Wilayah berdasarkan keseragaman atau keselarasan dalam perbedaan. Wilayah seperti disebut uniform region. Contoh wilayah pertanian. Terdapat keseragaman atau kesamaan antara petani dan daerah pertanian. Kesamaan ini menjadi sifat yang dimiliki oleh elemen-elemen yang membentuk perwilayahan atau wilayah. Adanya perbedaan kondisi fisik antar wilayah menyebabkan terjadinya perbedaan kembangan wilayah, hubungan antar tempat dan antar wilayah yang memungkinkan untuk dibentuknya wilayah formal disebut asosiasi area. Usaha pelestarian lingkungan hidup kaitannya pembangunan di perwilayahan formal adalah sebagai berikut: A. Reboisasi hutan dan penghijauan desa. B. Lahan pertanian dan perkebunan jangan sampai kosong atau tidak ditanami. C. Daerah pegunungan pengolahan tanah dengan sistem terasiring. D. Pelestarian hutan, contoh plowing dan skip cropping serta relief pegunungan tetap harus terjaga. D. Sungai atau DAS dan rawa jangan sampai berkurang. Jangan sampai kering. Daerah tegal dan ladang harus ditanami. G. Masyarakat disadarkan pentingnya kebersihan
kebersihan, memelihara lingkungan hidup. 2. Wilayah fungsional atau nodal region, yaitu wilayah geografis yang memperhatikan suatu hubungan fungsional antar wilayah formal dan interdependensi dan batas wilayah tersebut terkontrol oleh sebuah titik pusat. Untuk itu, wilayah fungsional di samping menekankan pada ide heterogenitas juga hubungan yang saling bergantungan desa. Menekankan pada ide heterogenitas juga menekankan pada ide sentralitas. Contohnya, pada wilayah pedesaan dengan wilayah kota, keduanya mempunyai hubungan yang saling ketergantungan. Desa fungsinya untuk memasokkan barang baku ke kota, sedangkan kota berfungsi menjadi pusat melayani kebutuhan berupa hasil industri kepada penduduk desa. Dalam hal ini, wilayah diatur seperti biasa disebut dengan nodal region. Contoh wilayah nodal region dengan garis melingkar. Wilayah seperti ini disebut dengan contoh wilayah nodal region adalah kota metropolita, yaitu daerah khusus ibu kota Jakarta Raya. Di kota ini terdapat beberapa pusat kegiatan yang saling dihubungkan oleh jaringan-jaringan jalan. Usaha pelestarian lingkungan hidup kaitannya pembangunan di perwilayahan, fungsinya di kota-kota dilaksanakan sebagai berikut. A. Intensifikasi tanaman jalur hijau di kota-kota. B. Tanah-tanah kosong di sekitar jalan raya lebih baik untuk tanam kota daripada untuk tanam di desa. C. Saluran air di kota dibuat sesuai kebutuhan sehingga di musim hujan mengalir dengan lancar. D. Diperbanyak tempat pembuangan sampah dan WC dan tempat umum. E. Setiap rumah membuat sarapan sumur dan menanam pohon peneduh. Dan F. Perlu publikasi lebih insentif dalam rangka kebersihan dan perbaikan lingkungan hidup. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Mona Penisa, kelas 12 IPS 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bab 1, yaitu wilayah dan perwilayahan. Wilayah secara khusus dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan karakteristik yang membedakannya. Pada perbedaan alamiah, wilayah dibagi berdasarkan sebagai berikut. Yang pertama, variasi iklim, antara lain wilayah tropis, wilayah subtropis, wilayah sedang, dan wilayah kutub. Yang kedua, tinggi rendahnya permukaan bumi. Contohnya, wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi. Wilayah secara khusus juga dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, wilayah berdasarkan tipe. Yang kedua, wilayah berdasarkan hierarki. Dan yang ketiga, wilayah berdasarkan kategori. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan wilayah berdasarkan tipe dan wilayah berdasarkan hierarki. Wilayah berdasarkan tipe dibagi menjadi dua. Yang pertama, wilayah berdasarkan ide homogenitas. Pada konsep ini, bertolak pada ide homogenitas, yaitu kesamaan dan keseragaman. Konsep ini terbentuk karena adanya kesamaan ketampakan, misalnya iklim, vegetasi, dan bentuk lahan. Yang kedua, wilayah berdasarkan ide heterogenitas. Pada konsep ini, berdasarkan adanya suatu pola keseragaman atau heterogenitas pada suatu wilayah tertentu. Dalam ide ini tercermin pola interdependensi dan pola subsistem utama ekosistem dan pola subsistem utama sosial sistem.
Penekanan utamanya menyangkut segi-segi kegiatan manusia, men's activities. Dalam ide ini tercermin juga pola unity in diversity dengan adanya berbagai gejala dalam batas-batas tertentu. Dalam batas-batas tertentu tercipta kesatuan hubungan dan pola ketergantungan. Wilayah ini disebut dengan wilayah fungsional atau wilayah nodal. Yang kedua, wilayah berdasarkan hierarki. Hierarki wilayah dapat didasarkan pada berbagai segi. Misalnya ditinjau dari segi ukuran, bentuk, fungsi, atau gabungan dari berbagai unsur tersebut. Pasar G mengemukakan hierarki wilayah dengan urutan Gajen, landscape style, land. Gajen atau rank of the first order atau satuan wilayah terkecil. Yang kedua, landscape style atau rank of the second order atau gabungan dari beberapa gajen. Yang ketiga, landscape rank of the third order, gabungan beberapa landscape style. Yang keempat, land style rank of the fourth order atau gabungan beberapa landscape. Land style. Yang terakhir yaitu land rank of the five atau gabungan dari beberapa land style. Demikianlah penjelasan dari materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Clara dari kelas 12 IPS 4. 3. Wilayah berdimensi banyak, yaitu suatu wilayah yang keberadaannya didasarkan atas beberapa dimensi yang berbeda untuk tujuan yang lebih luas. Contoh, dimensi daerah pertanian. Data yang diperlukan adalah iklim, keadaan tanah, geomorfologi, dan lainnya yang dianggap penting. 4. Wilayah total, yaitu wilayah yang di dalam pembatasannya didasarkan atas semua unsur wilayah. Regionalisasi bersifat klasik dengan kesatuan politik sebagai dasar. 5. Compact, yaitu wilayah yang didasarkan atas dominannya aktivitas manusia sebagai dasar pembatas. Compact merupakan wilayah yang bukan terdiri dari banyak atau sedikitnya variabel atau topik yang menjadi pertimbangan utama, melainkan menonjolnya kegiatan manusia. Dengan demikian, penonjolan kegiatan manusia di suatu tempat menjadi dasar untuk deliniasinya. Di samping wilayah-wilayah homogen dan nodal, menurut tipenya, wilayah dapat digolongkan dalam wilayah administrasi atau wilayah perencanaan. Pada dasarnya, wilayah administrasi atau wilayah perencanaan adalah wilayah yang menjadi ajang penerapan keputusan ekonomi. Region ini umumnya dibatasi oleh kenyataan bahwa unit wilayahnya berada di dalam kesatuan kebijakan atau administrasi. Contohnya, wilayah yang tergolong dalam kategori provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan sebagainya. Dapat juga pembagian dilakukan menurut kriteria region yang karena sifat alamiah harus direncanakan secara bersama atau serentak, seperti wilayah das atau daerah aliran sungai. Walaupun wilayah perencanaan sifatnya tertentu atau tetap, ada kalanya pembagian pembatasan dianggap kurang baik jika tidak selaras dengan pembatasan ekonomi alamiah. Wilayah administrasi sering dianggap sebagai wilayah yang menguntungkan demarkasinya.
jika dikaitkan dengan kebutuhan data untuk pengambilan keputusan yang dikehendaki dalam Assalamualaikum perencanaan. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Triyuliani akan menjelaskan materi yang berjudulkan perwilayahan. Yang pertama adalah pengertian perwilayahan. Pengertian perwilayahan adalah usaha untuk membagi-bagi permukaan bumi atau bagian permukaan bumi tertentu dan untuk tujuan tertentu. Ini disebabkan lokasi-lokasi di permukaan bumi sangat banyak sehingga diperlukan usaha untuk menyederhanakan informasi menurut kriteria tertentu dan tujuan agar lebih mudah. Perwilayahan memiliki 3 fungsi, diantaranya yaitu perencanaan pengembangan, peramalan wilayah, dan analisis wilayah. Perwilayah di setiap negara berbeda-beda hanya karena memiliki karakteristik yang berbeda. Perwilayahan didasarkan sumber daya yang ada di masing-masing daerah tersebut. Dengan demikian pembangunan dapat direncanakan dengan baik sehingga pembangunan dapat dilakukan secara merata dan sama. Tujuan perwilayahan yaitu sebagian berikut. Yang pertama, untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan di setiap wilayah tersebut. Yang kedua, memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada setiap daerah. Yang ketiga, menyosialisasikan berbagai program pembangunan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat serta pengusaha di berbagai daerah tersebut. Perwilayahan dilakukan dengan cara regionalisasi. Regionalisasi selalu didasarkan pada kriteria dan kepentingan tertentu. Sebagai contoh, pada pembangunan region permukaan bumi berdasarkan iklim, kriteria yang digunakan adalah unsur cuaca, seperti temperatur, curah hujan, penguapan, kelembapan, dan angin. Regionalisasi menurut iklim ini sangat berguna untuk pengetahuan persebaran hewan dan tumbuhan, tetapi mungkin kurang berguna dalam hal komunikasi dan transportasi. Oleh karena itu, pengelompokan regional dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan bergantung pada kepentingan. Beberapa manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membantu memisahkan sesuatu yang berguna dari yang kurang berguna. Yang kedua, mengurutkan keanekaragaman permukaan bumi. Yang ketiga, menyederhanakan dari suatu gejala atau fenomena di permukaan bumi tersebut. Yang ketiga, memantau perubahan-perubahan yang terjadi baik gejala alam maupun manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Resya Alam dari kelas 12 IPS 4 akan melanjutkan materi dari Dela Triyuliani, yaitu regionalisasi membutuhkan tahapan yang lama. Oleh karena itu, hanya dilaksanakan kajian atau penelitian yang melibatkan beberapa ahli, seperti ahli geografis, perencanaan pembangunan, sosiologi, dan ahli-ahli lain yang sesuai dengan tujuan regionalisasi. Informasi atau data-data yang harus dikumpulkan juga harus lengkap dan akurat. Persoalan informasi yang paling menjadi masalah adalah keberadaan data yang sulit diperoleh, dan jika ada data yang diperoleh masih kurang akurat sehingga petugas yang melakukan pendataan harus teliti dan sungguh-sungguh. Dalam proses konsep wilayah, sebagian ahli hanya mengkaji gejala atau fenomena alami. Sebagai contoh, berdasarkan kesamaan tinggi tempat, ketinggian tempat sehingga membentuk wilayah dataran tinggi atau pegunungan, perbukitan, juga aliran sungai dan wilayah pantai. Lalu sebagian ahli lainnya membahas konsep wilayah berdasarkan gejala-gejala atau fenomena wilayah-wilayah tertentu, seperti wilayah Sunda menggunakan bahasa Sunda,
Wilayah Batak menggunakan bahasa Batak, wilayah Banjar menggunakan bahasa Banjar. Di samping itu, ahli-ahli lain membahas konsep wilayah berdasarkan gejala-gejala fenomena geografi yang mengaitkan gejala-gejala alami dengan gejala-gejala kemanusiaan. Misalnya mengaitkan gejala alami, curah hujan, kondisi tanah, ketinggian, tempat, cuaca, dan iklim setempat, dengan aktivitas penduduk sehingga muncul pertanian lahan basah, lahan kering, wilayah perkebunan, wilayah peternakan, wilayah hutan lindung, wilayah permukiman perdesaan, wilayah permukiman perkotaan, dan wilayah perikanan pantai. Secara garis besar, perwilayahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu generalisasi wilayah, regional generalization, dan klasifikasi wilayah. Saya akan menjelaskan tentang generalisasi wilayah, yaitu regional generalization. Generalisasi wilayah adalah suatu proses atau usaha untuk membagi permukaan bumi atau permukaan bumi yang tertentu menjadi beberapa bagian dengan cara mengubah atau menghilangkan faktor tertentu dalam populasi yang dianggap kurang penting dengan maksud untuk menonjolkan karakter tertentu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam generalisasi wilayah adalah sebagai berikut. 1. Skala penting studi wilayah yang detail menghendaki ketelitian dan ketepatan pengukuran yang dilakukan di lapangan. Peta berskala besar dalam hal ini digunakan untuk visualisasi data. Daerah survei pada taraf ini, daerah liputannya tidak terlalu luas. Untuk visualisasi data, daerah survei pada taraf ini, daerah liputannya tidak terlalu luas. Generalisasi dengan cakupan luas dengan sendirinya akan menggunakan peta berskala kecil. Akibat yang timbul dari permukaan skala peta yang berbeda adalah sebagai berikut. A. Makin besar skala peta, makin detail feature yang diamati, akan makin kecil derajat penyamarataan wilayah yang dilakukan. B. Makin kecil skala peta akan semakin besar derajat penyamarataan wilayah yang dilakukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epri Juliansa dari kelas 12 IPS 4. Baiklah, di sini saya akan melakukan presentasi materi geografi klasifikasi wilayah. Baiklah, sini saya akan melanjutkan presentasi atau video teman saya sebelumnya. Jadi di sini saya mendapatkan materi tentang klasifikasi wilayah atau yang disebut dengan regional classification. Jadi sebelum membahas klasifikasi wilayah, saya sedikit mengulas kembali apa itu arti dari wilayah ya. Jadi wilayah itu adalah suatu tempat yang memiliki karakteristik atau ciri. Nah, jadi suatu wilayah itu pasti memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi. Nah, saya menjelaskan sedikit apa itu klasifikasi. Klasifikasi ini adalah suatu metode untuk mengatur data secara sistematis. Nah, sehingga terbentuklah suatu penggolongan-penggolongan atau dijadikan beberapa bagian menjadi sebuah grup, kelas ataupun keluarga. Nah, jadi arti sebenarnya dari klasifikasi wilayah yaitu adalah usaha untuk mengadakan penggolongan wilayah. Ya, artinya usaha untuk melakukan penggolongan, yaitu wilayahnya itu dijadikan digolong-golongkan gitu. Nah, wilayah ini digolongkan secara sistematis ke dalam bagian-bagian tertentu atau properti tertentu. Nah, penggolongan yang dimaksud ini adalah harus memperhatikan
keseragaman sifat dan semua individu. Jadi semua individu ini mendapatkan tempat atau golongan yang ada di suatu wilayah. Jadi semuanya itu mendapatkan tempat, mendapatkan golongan, ada tempatnya dan ada golongan tertentunya. Jadi tujuan utama dari klasifikasi wilayah ini adalah untuk tidak menonjolkan sifat-sifat tertentu dari sejumlah individu. Tetapi ini diuntukkan untuk mencari diferensiasi antar golongan. Artinya perbedaan antar golongan. Cara klasifikasi ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu dengan sifat kualitatif atau dilihat dari kualitasnya, dan yang kedua yaitu dengan cara kuantitatif, dilihat dari kuantitasnya. Yang pertama yaitu diferensiasi jenis. Diferensiasi jenis ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai sifat suatu wilayah. Jenis ini biasanya menggunakan cara kualitatif. Dilihat dari kualitasnya. Jadi diferensiasi jenis ini dia itu melihat jenis sifat suatu wilayah itu. Contohnya klasifikasi wilayah berdasarkan penyebaran tata guna tanah. Makin teliti klasifikasi akan makin baik informasinya. Maksudnya itu misalnya tata guna tanah yang ada di Bukit Kaba, Simpang Bukit Kaba itu memiliki tanah yang subur. Nah, oleh karena itu, tanah yang subur itu dimanfaatkan oleh para petani untuk menanam sayur mayur. Itulah gunanya yang dilakukan diferensiasi jenis. Yang kedua yaitu diferensiasi tingkat. Diferensiasi tingkat ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama metode interval, yang kedua yaitu metode hierarki ya. Saya membahas metode yang pertama yaitu metode interval. Metode interval atau interval method regionalisasinya berdasarkan data. Jadi berdasarkan data statistik, sifat utamanya adalah kuantitatif. Jadi metode interval ini dilihat dari kuantitasnya, itu hal yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah parameter-parameter kelas yang digunakan untuk dasar penggolongannya. Makin banyak kelas yang dibentuk dalam diferensiasi, maka makin kecil interval yang digunakan sebagai dasar penggolongannya, dan makin banyak informasi yang dapat diperoleh dari data yang bersangkutan. Dari penyebaran data secara keruangan yang tidak teratur, dapat diperoleh sistematika penyebaran data pada interval tertentu. Yang kedua yaitu metode hierarki ya, atau hierarchical method. Sebelumnya itu metode hierarki itu artinya penggabungan ya, artinya digabungkan. Jadi penjelasannya itu masing-masing kelas mempunyai hubungan dengan kelas-kelas di bawahnya atau kelas-kelas di atasnya. Jadi baik kelas yang ada di bawah maupun kelas yang ada di atas itu digabungkan karena orde yang lebih tinggi merupakan gabungan dari kelas bawahnya. Secara diafragmatis pembagian kelas dengan metode hierarki. Jadi metode hierarki itu maksudnya itu penggabungannya. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febian Amelia akan menjelaskan tentang perwilayahan secara formal dan fungsional. Yang perwilayahan secara formal. Wilayah formal adalah wilayah geografis yang seragam atau homogeni menurut kriteria tertentu. Kriteria ini dapat berupa kriteria fisik dan kriteria sosial. Wilayah ini biasanya merupakan wilayah pinggiran yang statis, seragam, dan tidak aktif. Batasan dalam mengelompokkan unit lokal yang mempunyai ciri-ciri dan kriteria serupa, yaitu satu, mengklasifikasikan tempat-tempat tertentu berdasarkan tipe-tipe objek atau peristiwa
yang dikehendaki. 2. Mengelompokkan objek-objek yang mempunyai tipe sama dan membuat batas memisahkan setiap zona. Metode yang bisa digunakan untuk menentukan batas wilayah formal yaitu metode bilangan indeks tertimbang dan metode analisis faktor. Assalamualaikum Region warahmatullahi total wabarakatuh. atau Perkenalkan, nama saya kompleks Guna terdiri Putri. dari banyak unsur atau gabungan antara unsur 12 fisik IPS 4 dan akan manusianya, menjelaskan seperti perwilayahan provinsi, secara negara, dan fungsional. kawasan tertentu. Maksud dari wilayah fungsional Bintarto adalah wilayah mengemukakan bahwa geografis wilayah yang dapat dilihat dari beberapa hal memperlihatkan berikut. suatu 1. Keseragaman atau kesamaan. hubungan fungsional Dalam tertentu kriteria tertentu disebut dan region uniform. interdependensi antar Wilayah bagian dalam banyak wilayah. hal diatur oleh beberapa pusat kegiatan Wilayah yang saling ini berhubungan. merupakan Dengan garis wilayah besar yang disebut dinamis, nodal region. aktif dan terbentuk secara Generik terus-menerus region oleh adalah dorongan klasifikasi yang wilayah yang terutama mengubahnya. menekankan Biasanya pada menentukan batas wilayah fungsional ini adalah suatu wilayah yang memperlihatkan tingkat interdependensinya yang cukup besar. Ada 2 caranya untuk menentukan batas: analisis gravitasi. 1. Analisis arus merupakan penentuan batas fungsional berdasarkan arah dan intensitas atau interaksi antara wilayah inti dan di luar wilayah inti. Interaksi akan semakin berkurang dengan semakin jauhnya jarak dari wilayah inti, dan interaksi akan semakin bertambah dengan semakin dekatnya jarak dengan wilayah ini. 2. Analisis gravitasi didasarkan pada asumsi bahwa interaksi 2 wilayah memiliki hubungan perbandingan lurus dengan massa dan perbandingan terbalik dengan. Baiklah, itu presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaja Saputra dari kelas 12 IPS 4. Saya akan mempresentasikan tentang perwilayahan berdasarkan fenomena geografi. Wilayah permukaan bumi terdiri dari berbagai fenomena geografi. Fenomena geografi ini bisa dijadikan dasar untuk menentukan perwilayahan. Fenomena geografi timbul di bentang alam dan bentang budaya. Peranan manusia dalam interaksi sangat menonjol. Kota merupakan suatu fenomena geografi yang muncul akibat interaksi manusia dengan lingkungannya. Secara umum, kota merupakan tempat permukiman warga, tempat kerja, tempat kegiatan ekonomi di daerah produktif. D. Depressed region atau daerah tertekan, yaitu daerah yang mengalami penurunan tingkat ekonominya dan daerahnya sulit untuk berkembang. Special problem region, yaitu suatu daerah yang terletak pada lokasi yang khusus dengan karakteristik tertentu. Contohnya perbatasan, cagar purbakala, dan perumahan militer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Melisa dari kelas 12 IPS 4 akan menjelaskan materi saya, yaitu pusat pertumbuhan wilayah. Definisi pusat pertumbuhan adalah wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat, sehingga karena kepesatannya itu dijadikan sebagai pusat pembangunan yang mempengaruhi kawasan-kawasan yang di sekitarnya. Dengan adanya kawasan-kawasan yang dijadikan pusat pertumbuhan, diharapkan kawasan-kawasan di sekitarnya turut terpengaruh dan terpicu untuk maju. Beberapa contoh kawasan yang merupakan pusat pertumbuhan antara lain Kota Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek, pusat industri Batam, segitiga pertumbuhan Singapura, Johor, Riau atau segitiga Sijori, dan sebagainya. Dalam perkembangan pusat pertumbuhan wilayah terpengaruhi 3 faktor,
3 faktor utama yaitu yang pertama, lokasi. Daerah yang memiliki lokasi strategis akan berkembang lebih cepat daripada daerah lainnya. Faktor lokasi terdiri dari yang pertama, area atau site, yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi internal suatu wilayah, misalnya bentuk wilayah, iklim, tata, air, dan kesuburan tanah. Yang kedua, situasi adalah daya jangkau suatu wilayah untuk memberikan pelayanan sosial bagi wilayah dan sekitarnya. Yang B, sumber daya alam. Suatu wilayah yang memiliki sumber daya alam yang strategis dan cadangan yang melimpah biasanya akan berkembang sangat pesat menjadi pusat pertumbuhan bagi daerah-daerah di sekitarnya. Yang ketiga, sumber daya manusia. Sumber daya manusia memegang peran sangat penting dalam memajukan wilayah. Guna menciptakan suatu pusat pertumbuhan wilayah diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi untuk mengelola wilayah tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Franzilian dari Kampus IPS 4. Baiklah, dalam video ini saya akan menuliskan tentang materi geografi. Yang pertama adalah teori tempat sentral. Teori tempat sentral ini ditemukan oleh Walter Christaller 1933 yang merupakan seorang ahli geografi dari Jerman. Teori ini didasarkan pada lokasi dan pola persebaran permukiman dalam ruang. Dalam suatu ruang kadang ditemukan persebaran pola permukiman desa dan kota yang berbeda ukuran luasnya. Teori pusat pertumbuhan dari Christaller ini diperkuat oleh pendapat August Lodge 1945. Keduanya berkesimpulan cara yang baik untuk menyediakan layanan berdasarkan aspek yang menempatkan aktivitas yang dimaksud pada hierarki pemimpinan yang luasnya meningkat dan lokasinya ada pada simpul jaringan heksagonal. Lokasi ini terdapat pada simpul jaringan heksagonal. Lokasi ini terdapat pada tempat sentral yang memungkinkan partisipasi manusia dengan jumlah maksimum, baik mereka yang terlibat dalam aktivitas layanan maupun yang menjadi konsumen dari barang-barang yang dihasilkannya. Tempat-tempat tersebut diasumsikan sebagai titik simpul dari suatu bentuk regional yang memiliki pengaruh terhadap daerah di sekitarnya. Menurut Walter Christaller, suatu tempat sentral mempunyai batas-batas pengaruh yang lingkar dan komputer terdapat tempat sentral tersebut. Dan materi saya sekarang yaitu tempat sentral yang berbasis 3. Tempat yang merupakan pusat pelayanan berupa pasar yang senantiasa menyediakan barang-barang dari daerah sekitarnya atau juga disebut kasus pasar optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Aliza dari kelas 12 IPS 4 ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu tempat sentral berhierarkis. Tempat sentral berhierarkis yaitu tempat yang memiliki pengaruh setengah dari bagian wilayah, tetangga, dan sekitarnya. Disebut juga situasi lalu lintas optimum. Artinya, memberikan kemungkinan rute lalu lintas yang paling efisien. Keterangannya adalah berhierarkis 4 merupakan pusat sentral yang memberikan kemungkinan lalu lintas paling efisien situasi lalu lintas. Yang keempat, diperoleh dari perjumlahan tempat sentral dan setengah bagian
kawasan yang berjumlah 6 penempatan lokasi terminal harus memiliki kawasan pengaruh setengah dari 6 kawasan tetangganya, berada pada tempat yang mudah dijangkau dan memiliki radius relatif sama ke segala arah. 3. Tempat sentral berhierarkis 4K4. Tempat yang memiliki pengaruh terhadap seluruh wilayah sepertinya selain mempengaruhi wilayah itu sendiri, disebut situasi administrasi optimum. Keterangannya adalah tempat sentral berhierarkis 7 dinamakan juga situasi administratif yang optimum atau atas administratif, yaitu tempat sentral yang mempengaruhi seluruh bagian wilayah tetangganya, yang diperoleh dari perjumlah kawasan tempat yang tempat sentral 1 dengan 1 bagian kawasan sekitarnya, yang berjumlah 6. Tempat yang sentral dari pusat kegiatan kawasan sekitarnya, yang berjumlah 6. Yang sentral dari pusat kegiatan administrasi pemerintah pada hierarkis 7, merupakan kawasan yang luas dari jangkauannya. Mungkin itulah dari presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Teori kutub pertumbuhan. Konsep kutub pertumbuhan atau growth pole konsep ditemukan oleh Petruk, seorang ahli ekonomi dari Prancis 1950. Menurut Petruk, kutub pertumbuhan pusat-pusat dalam arti keuangan yang abstrak sebagai tempat memancarnya kekuatan-kekuatan sentrifugal yang tertariknya kekuatan-kekuatan sentripetal. Pembangunan tidak terjadi secara serentak tetapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berada di kutub pertumbuhan bukanlah kota atau wilayah, melainkan suatu kegiatan ekonomi yang dinamis. Teori kutub pertumbuhan menguraikan perlunya pemusatan investasi dalam sejumlah kecil sektor kunci yang bertujuan agar proses pembangunan dapat menjalar ke sektor-sektor lain. Menurut dosen pemusatan wilayah pertumbuhan didasarkan atas 3 komponen, yaitu sebagai berikut. 1. Prinsip homogenitas. 2. Konsep hubungan ruang. 3. Wilayah khusus. Teori pusat pertumbuhan. Teori pusat pertumbuhan ditemukan oleh Boudeville. Menurut Boudeville, ahli ekonomi Prancis, pusat pertumbuhan adalah sekumpulan fenomena geografis dari semua kegiatan yang ada di permukaan bumi. Suatu kota atau wilayah kota yang mempunyai populasi yang kompleks dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan. Industri populasi merupakan industri yang mempunyai pengaruh yang besar, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Marcel akan menjelaskan pengaruh pusat pertumbuhan. Yang pertama, pemusatan sumber daya manusia. Munculnya pusat pertumbuhan di suatu wilayah akan menarik tenaga kerja yang banyak. Para pekerja di luar wilayah akan pindah dan menetap di wilayah pusat pertumbuhan, sehingga pekerja dari luar wilayah akan pindah dan menetap di wilayah pusat pertumbuhan. Terjadi pemusatan penduduk atau sumber daya manusia. Migrasi. Penduduk daerah perdesaan menuju pusat pertumbuhan atau kota Indonesia menunjukkan peningkatan, sering dengan perkembangan pusat pertumbuhan atau kota Indonesia. B. Perkembangan ekonomi. Pusat pertumbuhan yang muncul di suatu wilayah akan meningkatkan kegiatan perekonomian di wilayah itu. Kesempatan kerja yang banyak dan berbagai bidang dan arus barang kebutuhan hidup berdampak pada perkembangan usaha-usaha ekonomi lain. Sehingga contoh munculnya pusat pertumbuhan yang berawal dari kegiatan
penambangan batu bara, tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi lain seperti warung makan, pasar, penginapan, toko kelontong, usaha transportasi, dan tempat hiburan. Banyak penduduk pendatang dan penduduk lokal membuka usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi di wilayah pusat pertumbuhan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kegiatan ekonomi yang berkembang di wilayah pusat pertumbuhan akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. C. Perubahan sosial budaya. Wilayah pusat pertumbuhan cenderung memiliki penduduk yang makin padat. Kepadatan penduduk yang meningkatkan serta kemajuan komunikasi dan transportasi akan berpengaruh pada kehidupan sosial budaya penduduknya. Pengaruh pusat pertumbuhan yang semakin berkembang terhadap sosial budaya antara lain sebagai berikut. 1. Penduduk termotivasi untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan. 2. Terjadi percampuran budaya atau alkulturasi antar penduduk pendatang dan penduduk lokal. Ketiga, arus informasi dari luar wilayah semakin meningkat. Keempat, status sosial dan status sosial yang sering meningkatkan kesejahteraan hidup. 5. Perubahan sikap penduduk terhadap disiplin waktu, penggunaan uang, pemilihan kebutuhan hidup. Baiklah, itulah sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Novia Putri akan menyambung presentasi tentang batas-batas pusat pertumbuhan wilayah. Batas wilayah pertumbuhan merupakan batas pengaruh terluar suatu wilayah yang mengalami pertumbuhan. Suatu wilayah yang sedang tumbuh memiliki batas-batas pengaruh yang berbeda-beda. Bagaimana cara penentuan batas wilayah pertumbuhan? Bagaimana pengaruh yang ditimbulkannya? Mari kita bahas. A. Penentuan batas wilayah pertumbuhan. Sebuah pusat pertumbuhan memiliki daerah pengaruh yang jumlahnya lebih dari satu. Hal ini disebabkan pusat pertumbuhan menawarkan berbagai jenis barang dan pelayanan. Pengaruh pusat pertumbuhan terhadap daerah sekitarnya berkurang seiring dengan jarak. Semakin jauhnya jarak, semakin kecil pengaruhnya dan semakin rendah tingkat pelayanannya. Di Inggris, untuk mengetahui pengaruh kota terhadap daerah di sekitarnya, yaitu dengan menyusun indeks. Indeks tersebut menunjukkan keterkaitan kota dengan daerah di sekelilingnya. Indeks tersebut meliputi hal sebagai berikut. 1. Distribusi terhadap surat lokal di sekitarnya. Yang kedua, pelayanan transportasi umum. Yang ketiga, penjualan barang dengan eceran di kecamatan oleh pedagang besar di kota. Yang keempat, persebaran sekolah-sekolah tertentu. Yang kelima, banyaknya pelajar dan jauh dekatnya jarak asal sekolah para pelajar tersebut. Yang keenam, wilayah cakupan pelayanan dari rumah sakit pusat. Yang ketujuh, wilayah persebaran berita atau hiburan lewat siaran radio. Namun selain dengan indeks, untuk menentukan batas wilayah tertentu bisa juga dilakukan dengan secara kualitatif atau kuantitatif. Secara kualitatif yaitu menentukan batas wilayah dengan survei langsung atau terjun langsung ke lapangan, agar kita mengetahui batas-batas wilayah tertentu, seperti langsung mengunjungi perbatasan kota, desa, atau provinsi. Sedangkan secara kuantitatif yaitu penentuan batas wilayah dengan ukuran-ukuran dari variabel tertentu. Penentuan ini dapat dilakukan secara perhitungan matematis, antara lain dengan rumus titik henti. Model ini ditemukan oleh William J. Reilly. Teori ini dapat digunakan untuk menentukan lokasi unit usaha ekonomi, sarana kesehatan, dan sarana pendidikan. Berikut rumus model titik henti. Dapat dilihat TH/AB sama dengan DAB dibagi 1 plus akar PA per PB. Baiklah, nama saya Nindya Julianti. Saya akan melanjutkan materi tentang pusat pertumbuhan wilayah, yaitu bagian B, pendekatan batas wilayah pertumbuhan.
Nah, batas-batas pusat pertumbuhan ini dapat dijelaskan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan gravitasi dan pendekatan titik henti. Pertama, pendekatan gravitasi. Teori ini pertama kali dikemukakan dalam disiplin ilmu fisika oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1687. Teori ini menjelaskan tentang dua buah benda yang memiliki massa tertentu akan memiliki sebuah daya tarik-menarik antara kedua bendanya yang disebut dengan gaya gravitasi. Nah, anggapan dasar ini digunakan untuk melihat suatu daerah sebagai suatu massa dan antar daerah sebagai antar massa yang memiliki daya tarik sehingga saling mempengaruhi antar daerah. Permodelan yang digunakan dalam analisis atau analisa terhadap pola interaksi atau ketertarikan antar daerah disebut dengan model gravitasi. Penerapan model ini di dalam analisis perencanaan kota dianggap sebagai dasar bahwa faktor seperti aglomerasi penduduk, pemusatan kegiatan, potensi sumber daya alam yang menjadi sebagai daya tarik sehingga dapat dianalogikan sebagai daya tarik menarik di antara dua kutub magnet. Teori titik henti dikemukakan oleh W.J. Reilly. Teori ini berusaha memberikan cara untuk memperkirakan lokasi garis batas yang memisahkan wilayah perdagangan di antara dua buah daerah yang berbeda ukurannya. Teori ini juga digunakan sebagai perencanaan atau memperkirakan lokasi suatu industri atau pelayanan-pelayanan sosial sehingga dapat lebih mudah dijangkau oleh penduduk di sekitarnya. Teori ini digunakan untuk memperkirakan suatu lokasi ekonomi atau perekonomian di suatu wilayah seperti pasar, SPBU, dan shopping center. Digunakan juga untuk menentukan suatu lokasi sarana kesehatan seperti rumah sakit. Cara untuk menentukan lokasi suatu tempat pendidikan yang lebih strategis untuk tempat sekolah, perkuliahan, tempat les, bimbel, dan lain-lainnya. Di dalam teori titik henti itu terdapat sebuah rumus untuk menentukan jarak lokasi titik henti. Nah, rumus tersebut adalah TH AB sama dengan DAB per 1 plus akar PH per PB. Ini adalah rumus untuk menghitung jarak lokasi titik henti kota. Apa sih DAB, PA, dan PB? Jadi, THAB adalah jarak lokasi titik henti. Contohnya seperti di kota A. DAB adalah jarak antara kedua kota. PA jumlah penduduk terbanyak. Dan PB jumlah penduduk sedikit. Jadi itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.
Saya akan menjelaskan tentang sistem perencanaan wilayah, provinsi, kabupaten, dan kota. 1. Perencanaan wilayah. Perencanaan dapat berbeda bagi orang yang berbeda. Bisa berarti sederhana atau kompleks. Hal ini dapat membuat perbedaan pada tiap ahli yang bergantung pada sudut pandang, fokus perhatian, dan luas bidang yang tercakup dalam percakapan tersebut. Berikut definisi perencanaan. A. Perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. B. Perencanaan berarti menetapkan suatu tujuan yang dapat dicapai setelah memperhatikan faktor-faktor pembatas dan dalam pembatas tujuan memilih serta menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. C. Perencanaan menetapkan suatu tujuan setelah memperhatikan pembatas internal dan pengaruh eksternal, memilih serta menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. D. Perencanaan berarti mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor non-controllable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat mencapai serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Definisi tersebut sudah cukup rumit. Perencanaan wilayah adalah mengetahui dan menganalisis kondisi wilayah, meramalkan kondisi saat ini, perkembangan berbagai faktor non-controllable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, serta menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Robinson Tarigar 2005. Syarat-syarat perencanaan yang baik yaitu sebagai berikut. 1. Logis atau masuk akal. 2. Realita atau nyata. C. Sederhana. D. Sistematik dan ilmiah. E. Objektif. F. Fleksibel. G. Manfaat. H. Optimasi dan I. Berikut faktor-faktor dasar perencanaan. A. Sumber daya alam, manusia, modal, dan teknologi. B. Ideologi dan falsafah. C. Sasaran dan tujuan pembangunan. D. Dasar kebijakan. E. Data dan metode. F. Kondisi lingkungan, sosial, politik, dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Wijaya dari kelas 12 IPS 4. Perencanaan merupakan bagian dari pengambilan keputusan, yaitu memilih tindakan untuk menyelesaikan permasalahan. A. Pentingnya perencanaan wilayah. Perencanaan berkaitan dengan faktor sumber daya yang terbatas untuk dimanfaatkan hasilnya secara optimal, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pentingnya perencanaan wilayah yang dikuatkan oleh beberapa faktor yang dikemukakan sebagai berikut. 1. Potensi wilayah terbatas. 2. Kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan manusia. 3. Kesalahan perencanaan yang sudah dieksekusi di lapangan sering tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali. 4. Lahan dibutuhkan oleh setiap manusia untuk menopang kehidupannya. 5. Tatanan wilayah sekaligus menggambarkan kepribadian masyarakat. 6. Potensi wilayah sebagai aset yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat secara lestari dan berkelanjutan. B. Tujuan dan manfaat perencanaan wilayah. Tujuan perencanaan wilayah adalah menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, dan lestari, serta pada akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Lokasi yang dipilih berkaitan efisiensi dan kelestarian lingkungan paling maksimal setelah memperhatikan benturan kepentingan dan berbagai pihak. Sifat perencanaan yang sekaligus menunjukkan manfaatnya sebagai berikut. Pertama, perencanaan wilayah yang haruslah dapat menggambarkan proyeksi berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan pada wilayah di masa yang akan datang. Sejak awal dapat dilihat arah lokasi yang disiapkan untuk dibangun dan yang dijadikan sebagai wilayah penyangga. 2. Panduan bagi pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan yang perlu dikembangkan dan lokasi yang memungkinkan di masa yang akan datang. Kemudian 3. Ancaman, acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan arah pertumbuhan ekonomi dan arah penggunaan lahan. 4. Landasan bagi rencana-rencana lain yang lebih sempit dan lebih detail, misalnya perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana. 5. Menjamin keserasian spasial, keselarasan antar sektor, optimalisasi investasi,
terciptanya efisiensi dalam kehidupan, dan menjamin kelestarian lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadani dari kelas 12 IPS 4. Saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan wilayah, yaitu pada bagian C, ruang lingkup perencanaan pembangunan wilayah. Perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah atau tertuang dalam tata ruang wilayah dan perencanaan penggunaan aktivitas pada ruang wilayah yang tertuang dalam perencanaan pembangunan wilayah. Saat melakukan perencanaan wilayah, ada dua hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu visi dan misi. Visi adalah cita-cita wilayah yang ingin dicapai, sedangkan misi adalah suatu tahapan atau kondisi untuk mencapai visi tersebut. Misi ini setingkat di bawah visi, tetapi misi lebih realistis untuk mencapainya. Selanjutnya adalah langkah-langkah perencanaan wilayah. Seorang ahli bernama Glasser menyatakan bahwa perencanaan wilayah dalam arti umum adalah segala serangkaian tindakan yang tujuan untuk memecahkan persoalan di masa depan. Kemudian Glasser membagi perencanaan ini melalui beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah, yang kedua, perumusan tujuan dan tujuan yang terukur, 3, mengevaluasi kendala yang akan terjadi, 4, perkiraan situasi di masa depan, dan 5, generasi atau evaluasi program. Ketika langkah-langkah ini ingin diterapkan di Indonesia, maka perlu dikembangkan lebih dahulu sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Berikut adalah perencanaan wilayah di Indonesia. 1. Mengidentifikasi kondisi saat ini dan mengevaluasi persoalan di Indonesia. Yang kedua, menentukan visi, misi, dan tujuan secara umum. Yang ketiga, identifikasi pembatas atau kendala yang terjadi saat ini atau yang terjadi di masa yang akan datang. 4. Proyeksi berbagai variabel yang dapat dikendalikan maupun tidak. 6. Mencari dan mengevaluasi alternatif untuk mencapai sasaran. 7. Memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif tersebut. 8. Memilih lokasi yang cocok untuk melakukan perencanaan tersebut. 9. Menetapkan kebijakan dan strategi agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Separianto, kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan materi saja, yaitu pelajaran geografi. 2. Sejarah perencanaan wilayah dan kota. A. Sejarah perencanaan wilayah dan kota di dunia dibagi menjadi 7, yaitu 1. Pra-Yunani zaman perunggu, merupakan kota-kota kerajaan, berfungsi sebagai benteng pertahanan dan pusat perdagangan, selalu berada di sungai-sungai besar, bermanfaat bagi pertanian, pertahanan, dan transportasi. 2. Yunani. A. Munculnya wacana demokrasi. B. Tempat-tempat persidangan demokrasi. C. Terjadinya suburbanisasi karena ditinggal warganya untuk tinggal di daerah pinggiran. 3. Romawi. Terkenal dengan pedagang Pax Romano. B. Menjadi perencana wilayah yang pertama. C. Dibangunnya kota militer di seluruh imperium dengan maksud menegakkan citra hukum dan ketertiban. 4. Abad pertengahan. A. Pengaruh gereja terhadap bangunan-bangunan kota. B. Munculnya tuan-tuan tanah atau feodalisme. C. Penemuan bahan peledak yang pada akhirnya mempengaruhi bentuk kota. 5. Renaissance dan Barok. A. Mulai muncul seni sehingga kota lebih artistik. B. Tokoh perancang yang terkenal. 6. Revolusi industri. Ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1769. B. Jumlah pekerja yang bertambah, munculnya personal permintaan pemukiman bagi pekerja. D. Pabrik-pabrik tersebut memerlukan bahan baku yang lancar dan memasarkan hasil ke konsumen. Mulai periode industri yang intensif ditandai kemacetan lalu lintas. E. Munculnya gerakan reformasi. F. Tak kalah juga beberapa pendukung revolusi industri melarikan konsep-konsep tentang kota baru. 7. Pasca industri. A.
eksplorasi sumber daya alam besar-besaran sehingga munculnya pembangunan yang berwawasan lingkungan atau bisa dikenal dengan konsep pembangunan berkelanjutan. B. Transportasi dan komunikasi lebih cepat dan praktis. C. Urbanisasi semakin tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Rio Jaya Alam. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Sejarah perencanaan wilayah dan kota di Indonesia terbagi menjadi beberapa babak. 1. Masa POC dan penjajahan Belanda. Secara teknis, fisik Indonesia telah dimulai di masa POC pada abad ke-17, yaitu telah adanya The Statuten 1642. Berisi tentang ketentuan perencanaan jalan, jembatan, batas kampling, dan lain-lainnya. 2. Masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, terjadi dua peristiwa yang dapat dikatakan sebagai perencanaan kota. Hal tersebut dikarenakan sebagai berikut. 1. Munculnya RR pada tahun 1854 berisi sistem pemerintahan penguasa tunggal di daerah residen. 2. Munculnya diundangnya State Black 1882 nomor 40 yang memberikan kekuasaan kepada residen untuk mengadakan peraturan lingkungan dan mengadakan pembangunan di daerah kewenangannya. Di dalam masa ini terjadi peristiwa-peristiwa yang memengaruhinya. Salah satunya adalah 1. Revolusi industri, 2. Politik kultur Texel, 3. Politik etis, dan yang keempat itu munculnya perangkat institusi dan konstitusi. Yang ketiga, pada masa Perang Dunia II tahun 1950-an. Pada tahun 1948 diterbitkannya Peraturan Perencanaan Pembangunan Kota sebagai peraturan pokok dalam perencanaan pembangunan fisik di kota-kota tertentu. 2. Munculnya gagasan-gagasan tentang kota-kota baru. Dan yang ketiga, pada pembangunan nasional pada saat itu didukung atau mendapat bantuan dari negara-negara maju. Yang keempat, pada masa tahun 1950-an sampai 1950-an. 1. Perkembangan penduduk kota, khususnya di daerah Jawa dan Sumatera, berdampak dari berbagai segi, yaitu fisik, sosial, budaya, dan politik. Yang kedua adalah konflik regional. Dan yang ketiga pembangunan nasional semakin kompleks. 5. Masa tahun 1970 sampai tahun 2000. Pada kompleks pembangunan nasional regional pada saat itu semakin meningkat. 2. Mendapat pengaruh atau mendapat metode-metode dari negara-negara maju. 3. Pembangunan nasional, pembangunan secara sentralistis. Yang keenam yang terakhir itu adalah masa tahun 2000-an. 1. Pada masa ini, 1. Sudah berlakunya otonomi daerah. 2. Kabupaten dan kota berlomba-lomba untuk meningkatkan PAD. Yang ketiga, wacana peningkatan pemberdayaan masyarakat. Sekian video tentang perencanaan sejarah wilayah dan kota di Indonesia yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selly Oktasari akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang perencanaan wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia mempunyai karakteristik yang khas. Luas wilayah yang dibatasi perairan merupakan tantangan berat dalam pembangunan wilayah Indonesia. Seperti halnya negara-negara berkembang, perkembangan wilayah Indonesia ini juga
menunjukkan gejala yang sama, yaitu adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah, munculnya permukiman kumuh, dan banyaknya daerah terisolasi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan wilayah yang matang dalam memperluas pembangunan nasional. Perencanaan wilayah merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk mengetahui dan menganalisis kondisi wilayah saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor dalam pengembangan wilayah, menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, serta mencari langkah-langkah yang tepat untuk mengatur tujuan. Perencanaan wilayah bertujuan mewujudkan kehidupan rakyat sejahtera, tetapi tanpa meninggalkan prinsip kegiatan kelestarian lingkungan. Baiklah, berikut perencanaan wilayah Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang adalah perencanaan yang dilakukan dalam jangka waktu 10-25 tahun. Perencanaan jangka panjang ini berisi tentang arahan pembangunan secara umum. Perencanaan jangka panjang membahas aspek ekonomi, sosial, dan tata ruang. Perencanaan jangka panjang juga terdapat tahap pembangunan untuk tiap-tiap periode dalam 5 tahun. Hal ini digunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan jangka pendek. Yang kemudian yang bagian B, yaitu perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah dilaksanakan dalam waktu 4-5 tahun, bergantung pada masa kerja jabatan presiden. Perencanaan jangka menengah berisikan sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif dengan tujuan memudahkan pengukuran dan memudahkan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Baiklah, selanjutnya yaitu rencana pembangunan jangka menengah. Yang pertama yaitu RPJM 1, menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditunjukkan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta tingkat kesejahteraan rakyat meningkat. RPJM 2, memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Yang RPJM 3, menantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat. RPJM 4, mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kukuh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Baiklah, selanjutnya yaitu yang bagian C, perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek biasanya dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun atau disebut sebagai perencanaan tahunan. Jadi, perencanaan jangka pendek ini dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun atau disebut sebagai perencanaan tahunan. Rencana ini merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Perencanaan tahunan bersifat sangat operasional karena di dalamnya terdapat program dan kegiatan lengkap serta pendanaannya. Perencanaan jangka pendek disertai kelengkapan penyusunan perencanaan, yaitu yang pertama yaitu rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN. Yang kedua yaitu rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD. Yang ketiga yaitu rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD.
Yang keempat yaitu rencana kerja satuan kerja perangkat daerah atau REN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek biasanya dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun. Perencanaan tahunan biasanya bersifat sangat operasional karena di dalamnya terdapat program penyusunan serta pendanaan. Perencanaan jangka pendek disertai kelengkapan dan penyusunan sebagai berikut. 1. Rancangan anggaran pendapatan negara (RAPBN). 2. Rancangan anggaran pendapatan daerah (RAPBD). 3. RKPBD. 4. Ranja SKPD. Wilayah geografis pembangunan. Penempatan pusat-pusat pertumbuhan yang dilaksanakan oleh Indonesia pada dasarnya merupakan penerapan gabungan diri teori Christopher dan Pentriuk. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pembangunan dilaksanakan di wilayah-wilayah tertentu yang menarik di daerah dari kawasan sentral sebagai pusat pertumbuhan ini. Sistem pembangunan nasional Indonesia dan dicanangkan sebagai Repelita 11 tahun 1974 sampai 1978 yang menyatakan bahwa proses pembangunan nasional dilaksanakan melalui sistem negosiasi atau perwilayahan. Adapun keempat kawasan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Wilayah pembangunan utama A. Dengan pusat pertumbuhan utama adalah Medan. Kawasan ini meliputi sebagai berikut. Wilayah pembangunan daerah Aceh, Sumatera Utara. 2. Wilayah pembangunan 2 meliputi daerah-daerah Sumatera Barat dan Riau. B. Wilayah pembangunan utama 2. B. Dengan pusat pertumbuhan utama adalah wilayah ini antara lain sebagai berikut. 1. Wilayah pembangunan 3 meliputi daerah Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. 2. Wilayah pembangunan 4 meliputi daerah-daerah Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. 3. Wilayah pembangunan 5 meliputi daerah Kalimantan Barat yang pusatnya di kota Pontianak. C. Wilayah pembangunan utama C. Dengan pusat-pusat pertumbuhan utama adalah Surabaya. Wilayah ini meliputi sebagai berikut. 1. Wilayah pembangunan 6 meliputi daerah-daerah Jawa Timur. 2. Daerah pembangunan 7 meliputi daerah-daerah Kalimantan Tengah. D. Wilayah pembangunan utama D. Wilayah pertumbuhan utama adalah Ujung Pandang. Wilayah ini meliputi daerah-daerah sebagai berikut. 1. Wilayah pembangunan 8 meliputi daerah NTB dan NTT. 2. Wilayah pembangunan 9 meliputi daerah-daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Wilayah pembangunan 3. Wilayah pembangunan 10 meliputi daerah-daerah Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Monika. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan perencanaan tata ruang wilayah nasional. Penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Yang kedua, perkembangan permasyarakatan regional dan global. Yang ketiga, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi. Aspek lain yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan
tata ruang nasional, yaitu akselerasi aspek pembangunan nasional dan pembangunan daerah. B. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. C. Rencana pembangunan jangka panjang nasional. D. Rencana tata ruang kawasan strategis nasional. E. Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Rencana tata ruang wilayah nasional ada 6. Yang pertama, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional. Yang kedua, rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dan wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama. Yang ketiga, rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategi nasional. Yang keempat, penataan kawasan strategis nasional. Yang kelima, arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahun. Yang keenam, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan, peraturan zonasi sistem nasional dan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Rencana tata ruang wilayah nasional menjadi pedoman beberapa hal, yaitu yang pertama, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Yang kedua, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Yang ketiga, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional. Yang keempat, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, provinsi, serta keserasian antar sektor. Yang kelima, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Yang keenam, penetapan ruang kawasan strategi nasional. Yang terakhir, penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah nasional adalah 20 tahun. Rencana tata ruang wilayah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Rencana tata ruang wilayah nasional diatur dengan peraturan pemerintahan. Demikian yang saya ketahui tentang perencanaan tata ruang wilayah nasional. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dimaksud pada ayat 1 ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Rencana tata ruang wilayah nasional diatur dengan peraturan pemerintahan. Demikian yang saya ketahui tentang perencanaan tata ruang wilayah nasional. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Habib Haradi dari kelas IPS 4 akan menjelaskan tentang materi saya. Yang pertama, perancangan tata ruang wilayah provinsi. Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada hal-hal berikut. A. Rencana tata ruang wilayah nasional. B. Pedoman bidang penataan ruang. C. Rencana pembangunan jangka panjang daerah. Penyusunan rencana tata ruang provinsi harus memperhatikan hal berikut. Yang pertama, A. Memperkembangkan permasalahan nasional dan hasil pengajian implikasi penataan ruang provinsi. B. Upaya pemerintahan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi. C. Keselesaan apresiasi pembangunan provinsi. D. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. E. Rencana pembangunan jangka panjang daerah. F. Rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan. G. Rencana tata ruang kawasan strategi provinsi. H. Rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat hal-hal berikut. Yang pertama, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. Yang kedua, rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah perlayanan dan sistem jaringan perasaan wilayah provinsi. C. Rencana pola ruang
wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategi provinsi. Dan yang keempat, penataan kawasan strategi provinsi. Yang kelima, arah pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi identifikasi program utama jangka menengah 5 tahun. Yang keenam, arah pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arah perizinan, arah estetik dan disentik, serta arah sanksi. Ruang tata wilayah provinsi menjadi pedoman untuk hal-hal berikut. Yang pertama, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Yang kedua, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang ketiga, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi. Yang keempat, mewujudkan keterpaduan, terkaitan, keseimbangan, perkembangan antar wilayah, kabupaten, kota, serta serasian antar sektor. Yang kelima, penataan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Yang keenam, penataan ruang kawasan strategi provinsi. Yang ketujuh, penataan antar sektor. Yang kelima, penataan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Yang keenam, penataan ruang kawasan strategi provinsi. Yang ketujuh, penataan ruang wilayah kabupaten kota. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 tahun. Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagai dimaksud pada ayat 1 ditunjuk kembali 1 kali dalam 5 tahun. Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetap dengan peraturan daerah. Rencana tata ruang sebagai dimaksud ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Trimesin. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Yang pertama, penyusunan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan tata ruang wilayah kabupaten atau kota dan penyusunan tata ruang wilayah provinsi. Dan yang kedua, pedoman atau petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang. Di sini pedoman dan petunjuk dapat diartikan bahwa kita dapat melaksanakan bidang penataan ruang dengan suatu pedoman serta petunjukan atau arahan. Dan yang ketiga, rencana pembangunan jangka panjang di suatu daerah. Selanjutnya, penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota harus memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan permasalahan provinsi dan hal pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten atau kota. Dan yang kedua, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten atau kota. Yang ketiga, keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten atau kota. Yang keempat, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dan yang kelima, rencana pembangunan jangka panjang di suatu daerah atau kabupaten. Dan yang ketujuh, rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang terbatas atau minim. Dan yang selanjutnya, rencana tata ruang kawasan strategi kabupaten atau kota. Selanjutnya lagi, rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota dapat memuat beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten atau kota. Dan yang kedua, perencanaan struktur ruang wilayah kabupaten atau kota meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem prasarana wilayah kabupaten atau kota tersebut. Dan yang ketiga, rencanaan pola ruang wilayah kabupaten atau kota yang meliputi kawasan lindung kabupaten atau kota dan kawasan budidaya kabupaten atau kota. Yang keempat, penataan kawasan strategi kabupaten atau kota. Dan yang kelima, arahan pemanfaatan ruangan wilayah kabupaten atau kota yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahun.
Dan yang ketujuh, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten atau kota yang berisi ketentuan umum. Ketentuan umum di sini dapat diartikan peraturan zonasi, ketentuan perizinan, serta ketentuan insentif dan disentif serta arahan sanksi. Yang selanjutnya, rencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang menjadi pedoman dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan tata ruang menggunakan jangka panjang daerah, dan yang kedua, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang selanjutnya, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang tersebut di wilayah kabupaten atau kota. Dan yang keempat, mewujudkan keterpaduan atau keterkaitan, keseimbangan, keselarasan antar sektor. Dan yang keempat, penetapan lokasi atau denah, tempat, dan fungsi ruang investasi. Dan yang terakhir, penataan ruang kawasan strategi kabupaten atau kota. Dan selanjutnya, rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota menjadi dasar penerbitan perizinan, lokasi pembangunan, dan administrasi pertahanan. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota ini sekisaran kota adalah 20 tahun. Dan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten atau kota ini ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota. Rencana rincian ruang sebagaimana yang dimaksud yang saya jelaskan barusan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya guys ya, daringnya guys ya. Walaupun corona, kita harus semangat selalu belajar dari rumah. Stay at home ya guys, jangan kemana-mana sebelum ada ajukan dari pemerintah. Bye guys, jangan lupa tonton video saya yang lainnya guys. Dadah, bye bye.